Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas salah satu topik, yaitu Tripusat Pendidikan dalam rangka memenuhi salah satu tugas atau amanah dari dosen pengampu, yaitu mata kuliah teknologi pembelajaran. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Takdir, NIM 80100319047, dalam program doktor atau S3 jurusan Pendidikan dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lihat Tripusat Pendidikan ini merupakan salah satu materi bagi saya sangat penting kita pelajari dan kita harus tahu, karena 3 komponen pendidikan inilah yang seharusnya menyatu kapanpun dan dimanapun berada. Karena kalau tidak menyatu, maka saya yakin tujuan pendidikan itu sangat sulit untuk kita capai. Kita saja bersinergi belum tentu bisa mencapai secara optimal, apalagi kalau Tripusat Pendidikan ini tidak mampu bersinergi atau berkolaborasi dalam rangka menciptakan siswa-siswi atau anak-anak kita menjadi insan-insan yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lihat dulu Tripusat Pendidikan ini merupakan salah satu istilah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Tripusat Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan lingkungan keluarga ini sangat penting dalam rangka menanamkan nilai-nilai awal kepada anak-anak kita. Kalau Nabi kan mengatakan adibu auladu qabla wiladi, didiklah anakmu itu sebelum lahir. Artinya apa? Jauh sebelum lahir anak kita atau generasi kita yang akan datang itu sudah kita harus mempersiapkan diri. Lalu kemudian ketika lahir, maka di lingkungan keluarga sangat penting untuk kita memberikan atau mengenalkan pendidikan agama. Karena dalam keluarga itu kalau kita mengajarkan anak-anak, maka ibaratkan sebuah rumah yang baru dimulai pondasinya. Makanya pendidikan keluarga itu adalah pondasi. Ketika pondasinya kuat, maka saya yakin dan percaya kedepannya juga bisa lebih menguatkan anak-anak kita ketika belajar di sekolah dan juga tentu ketika terjun di masyarakat. Kemudian kedua, lingkungan sekolah atau pendidikan sekolah, pendidikan formal. Nah, di sekolah juga penting anak-anak belajar, karena di rumah itu kan tidak semua orang tua mampu mengajarkan, mampu membina. Maka penting juga antara sekolah dengan lingkungan keluarga untuk bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini saya kira salah satu juga faktor penyebab yang bisa memberikan siswa atau anak-anak didik kita baik menjadi orang baik dan juga menjadi buruk. Karena di masyarakat itu juga, di lingkungan masyarakat, anak-anak kita sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ya, kalau pengaruhnya positif ya alhamdulillah, tetapi ketika pengaruhnya itu yang berbau negatif, maka disinilah sebenarnya tugas kita untuk mengenalkan anak-anak kita bahwa penting kita belajar di lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu urgensi pendidikan keluarga. Apa sih pentingnya kita memberikan pengajaran anak-anak kita di rumah? Ya, itu tadi saya katakan di awal bahwa di lingkungan keluarga lah merupakan pondasi awal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita lihat urgensinya. Yang pertama, menanamkan iman dan tauhid. Jadi berbicara tentang iman dan tauhid itu sebaiknya dan seharusnya kita memberikan pengajaran kepada anak-anak di lingkungan keluarga atau internal keluarga. Karena disinilah anak-anak mulai mengenal, mulai banyak meniru, dan mulai juga banyak mengalami perkembangan otak. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap hormat dan bakti kepada orang tua. Ini juga penting.
banyak orang tua mengeluhkan anaknya ketika misalnya sekolah. Kok sekolahnya anak saya begini, tidak mampu mengajarkan anak saya tentang tata krama. Anak saya sekolah tapi ya sifatnya, wataknya itu tidak ada perubahan. Nah, kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada sekolah, karena di sini sebenarnya peran orang tua ketika di lingkungan keluarga, maka seharusnya di situ kita tanamkan lebih awal tentang bagaimana anak menghormati orang tua, kemudian menumbuhkan sifat kasih sayang kepada orang tuanya. Makanya di lingkungan keluarga sangat penting. Kalaupun nanti untuk di sekolah dasar atau sekolah menengah, itu pengembangan daripada apa yang telah didapatkan di lingkungan keluarga. Kemudian menemukan semangat bekerja dengan penuh kejujuran. Jadi anak-anak kita itu dari awal kita melatih untuk bagaimana bisa bekerja keras, bagaimana menjadi anak yang jujur, dan ini tepatnya kita memberikan pengajaran di lingkungan keluarga. Kemudian selanjutnya mendorong anak untuk taat beribadah, terutama dalam sholat 5 waktu. Seringkali ada orang mengeluhkan juga anaknya, ya kenapa anak saya sudah SMA sholatnya masih bolong-bolong, bahkan sholatnya tidak terkontrol, sehingga menyalahkan juga lembaga pendidikan informal. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya tekankan di sini bahwa untuk membina anak-anak kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah salatnya, maka sangat penting kita memberikan pengajaran, memberikan pemahaman di awal atau di lingkungan keluarga. Nanti di sekolah itu merupakan pengembangan apa yang telah didapatkan di lingkungan keluarga. Kemudian urgensi pendidikan di sekolah. Nah, pendidikan formal atau di sekolah ini sangat penting juga, karena tidak semua orang tua atau apa yang diberikan pengajaran di lingkungan keluarga itu ada di sekolah umum atau sekolah yang formal. Kalau tingkatan-tingkatan sekolah formal bisa kita lihat bersama, dan pasti kita sudah melewati jenjang-jenjang itu, dari TK, taman kanak-kanak, kemudian SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Jadi inilah jenjang yang harus diikuti oleh anak-anak kita ketika belajar di sekolah formal. Kemudian selanjutnya urgensi lingkungan masyarakat. Pertama, perubahan sifat, tujuan, dan metode pengajaran di lembaga pendidikan. Ya, di masyarakat itu juga kita harus belajar tentang bagaimana belajar di lingkungan masyarakat. Tadi saya katakan di awal bahwa salah bergaul, maka anak-anak kita, peserta didik kita bisa jadi fatal karena terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang negatif. Ya, bisa kita buka mata, bisa kita lihat apa yang terjadi di fenomena di masyarakat. Banyak anak-anak kita baru SD sudah merokok, SMP sudah sabu-sabu, minum minuman keras, bahkan yang pergaulan bebas. Ya, jadi ini kalau kita tidak memberikan pengajaran anak-anak kepada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan formal, maka anak-anak kita ini sangat dikhawatirkan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, di masyarakat ada pendidikan-pendidikan yang bisa kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, terutama masalah gotong royong, masalah saling bahu-membahu ketika ada kegiatan, kemudian juga bagaimana di lingkungan masyarakat itu kita bisa hidup damai rukun. Ya, ini kan sebenarnya pendidikan formal, pendidikan non formal yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan bahwa 3 komponen pendidikan ini harus sinergi. Karena kalau tidak sinergi bisa jadi tumpang tindih. Anggaplah misalnya di pendidikan formalnya kuat, tetapi begitu dia pulang ke lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ketika itu tidak mampu sinergi dengan sekolah, maka saya kira juga di sini lemah, maka tidak bisa terkontrol secara masif apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga kemudian saya berpendapat dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan, maka lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal dan non formal harus sinergi. Karena kalau tidak sinergi,
itu tadi bisa jadi tidak maksimal. Karena bersinergi saja belum tentu kita bisa mencapai hasil yang maksimal, apalagi kalau tidak sinergi. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan juga kepada orang tua, kepada kita semua yang punya anak-anak, punya kemenakan atau punya keluarga, tolong kita ajarkan pendidikan sejak dini, sejak di lingkungan keluarga, sehingga itu bisa menjadi fondasi, bisa menjadi dasar untuk dikembangkan di kalangan jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Saya kira itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.